Bapak, Ibu, serta rekan lainnya. Perkenalkan, saya Kurota Ayun yang pada kesempatan ini akan menyampaikan hasil penelitian saya yang berjudul Gambaran Digital Family Communication Pattern dan Kepuasan Pernikahan pada Individu yang Menjalani Commuter Marriage. Latar belakang dari penelitian ini yaitu saya melihat adanya beberapa pasutri yang memilih untuk menjalani commuter marriage. Kurangnya intensitas waktu pertemuan secara langsung menjadi tantangan utama. Dan menurut beberapa kajian, hal tersebut dapat berpotensi munculnya dampak psikologis dan akhirnya dapat mempengaruhi kepuasan pernikahan mereka. Permasalahan yang dihadapi oleh pasangan commuter marriage umumnya juga dapat menimbulkan konflik-konflik tertentu. Meskipun demikian, hal tersebut dapat diatasi salah satunya dengan menjalin pola komunikasi yang efektif. Pada penelitian ini, peneliti akan mengkaji suatu pola komunikasi keluarga atau family communication pattern yang memiliki 4 tipe pola komunikasi, yaitu konsensual, pluralistik, protektif, dan laissez-faire oriented. Saat ini melalui kemajuan teknologi komunikasi jarak jauh sebenarnya lebih mudah untuk diakses dengan melibatkan peran digital dan gawai. Nah, oleh sebab itu peneliti juga ingin menerapkan peran gawai dalam mengukur komunikasi pasutri dalam atau yang menjalani commuter marriage. Dalam penelitian ini, peneliti akan menambahkan peran digital pada pola komunikasi keluarga atau disebut dengan digital family communication pattern, namun dalam konteks penelitian ini adalah terhadap pasangan. Pada penelitian sebelumnya menemukan bahwa komunikasi interpersonal memiliki hubungan yang positif terhadap kepuasan pernikahan, dan penelitian lain juga menemukan bahwa pasangan merasa bahagia dalam pernikahannya karena mereka merasa puas dengan pola komunikasi yang terjalin. Oleh karena itu, peneliti ingin melakukan penelitian terbaru dengan melibatkan peran digital pada tipe komunikasi yang spesifik seperti tipe FCP dan melihat gambarannya dengan kepuasan pernikahan pada individu yang menjalani commuter marriage. Untuk metode penelitian sendiri, peneliti melakukan modifikasi alat ukur yaitu Digital Family Communication Pattern, dan untuk kepuasan pernikahannya peneliti menggunakan skala Marital Quality Index. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan menggunakan metode kualitatif dan kuantitatif. Dari hasil kuantitatifnya, ditemukan bahwa kedua skala yang digunakan yaitu DVCP dan MQI menunjukkan skor signifikansi yang lebih besar daripada 0,05, sehingga hal ini menunjukkan bahwa data pada kedua skala penelitian ini berdistribusi normal. Kemudian dari hasil uji korelasi, karena peneliti ingin mengetahui apakah ada hubungan di antara keempat tipe DVCP terhadap kepuasan pernikahan, dan hasilnya menunjukkan bahwa keempat skor signifikansi dari 4 tipe DVCP terhadap kepuasan pernikahan memiliki skor signifikansi yang lebih besar daripada 0,05, sehingga disimpulkan bahwa seluruh tipe DVCP tidak memiliki hubungan yang signifikan terhadap kepuasan pernikahan. Kemudian untuk hasil kualitatifnya, dalam memperoleh datanya, peneliti melakukan wawancara kepada 4 orang partisipan yang dipilih berdasarkan dengan melihat kategori paling tinggi dan paling rendah dari skala DVCP serta MQI. Dari keempat partisipan tersebut diperoleh hasil bahwa keduanya memiliki pola tipe komunikasi yang berbeda. Partisipan pertama dengan tipe pluralistik, partisipan kedua konsensual, partisipan ketiga pluralistik juga, dan keempat yaitu protective oriented. Nah, dari keempat partisipan ini menunjukkan hasil bahwa dari wawancaranya, peran digital ataupun gawai dalam menjalin komunikasi itu 3 orang menyampaikan, yaitu partisipan 1, 3, dan 4 menyampaikan bahwa itu kurang berperan dalam menjalin komunikasi, meskipun memang terbantu ya, karena kalau tidak ada gawai juga mereka akan kesulitan dalam berkomunikasi. Namun, berkomunikasi melalui gawai ini seringkali terjadi kesalahpahaman dan terjadinya konflik. Pesan yang disampaikan oleh pemberi informasi terkadang tidak sama dengan yang penerima informasi, sehingga akhirnya berujung pada ketidaktahuan, kesalahpahaman, dan akhirnya sampai kepada konflik. Kemudian untuk dalam menyelesaikan permasalahan juga ketiganya menyampaikan bahwa lebih efektif ataupun lebih nyaman dan lebih terbantu ketika dilakukan komunikasi secara langsung.
dibandingkan dengan menggunakan gawai. Kemudian untuk, terkait dengan kepuasan pernikahannya dari ketiga partisipan menyampaikan bahwa, mmm, untuk yang partisipan 1, 3, dan 4 merasa bahwa pernikahan yang dilalui dalam menjalin commuter marriage ini dirasa kurang bahagia dan kurang puas karena, eee, selain kesalahpahaman yang sering terjadi maupun konflik, mereka juga muncul kurangnya kepercayaan satu sama lain, kemudian ada juga perasaan cemburu gitu. Dan, hal tersebut juga berdampak pada, kondisi psikologisnya. Mereka menjadi stres, jadi merasa iri juga melihat pasangan lain, teman kerja yang mungkin bisa bersama dengan pasangannya setiap saat, kemudian akhirnya mereka tidak percaya, muncul kecemasan juga dan kecemburuan. Nah, berbeda dengan ketiga partisipan lain, kalau untuk partisipan kedua, dia merasa justru lebih bahagia dan menilai kualitas pernikahannya lebih baik ketika menjalin hubungan jarak jauh dalam, commuter marriage ini. Karena ketika dia tinggal bersama dengan pasangannya justru malah rentan, terjadinya konflik karena adanya perbedaan pendapat, kemudian perselisihan yang terjadi ketika mereka bersama. Ketika, tinggal di tempat yang berbeda dan jarak jauh juga, dia merasa lebih nyaman karena tidak melihat pasangannya setiap saat dan tidak terjadinya konflik-konflik, setiap harinya. Nah, untuk diskusinya, karena sebelumnya tidak ada hubungan yang signifikan antara tipe DVCP dengan kepuasan pernikahan, hal tersebut sebenarnya tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Viera. Viera sendiri, hasil dari penelitiannya menunjukkan bahwa tipe komunikasi yang efektif sebenarnya ada 2 dari tipe FCP, yaitu konsensual dan pluralistik yang sebenarnya, efektif dalam mendorong rasa, empati dan meningkatkan hubungan yang lebih, baik kualitasnya di antara keluarga. Nah, hal ini mungkin berbeda karena di dalam penelitian Viera, hal tersebut FCP-nya tidak digabungkan dengan, peran digital ataupun gawai dan, komunikasinya terjadi secara langsung dan mungkin, dikarenakan juga, dari subjek penelitian itu sendiri kalau untuk yang Viera ini komunikasi keluarganya terjalin dalam konteks yang lebih besar, yaitu keluarga sepenuhnya, ada ibu, anak, orang tua, kakek nenek. Sedangkan kalau untuk yang penelitian ini hanya berfokus pada pasangan dan apalagi jarak jauh juga gitu hubungannya. Kemudian, untuk komunikasi melalui gawai tersendiri atau pola komunikasinya sendiri melalui gawai ini seringkali juga memunculkan kesalahpahaman secara umum ya dari hasil wawancara yang dilakukan pada 4 partisipan. Hal tersebut karena adanya perbedaan makna yang ditangkap dari penerima dan pengirim informasi. Hal ini sebenarnya sejalan juga dengan, penelitian yang dilakukan oleh Misra, dan kawan-kawan yang menemukan bahwa orang-orang memang yang melakukan percakapan menggunakan perangkat seluler itu memiliki tingkat empati yang lebih rendah dibandingkan yang tanpa perangkat seluler, dengan empati yang memiliki tingkat empati yang lebih tinggi untuk memberikan respon terhadap lawan bicara. Dan kemudian ini juga menjadi pembicaraannya lebih efektif, tidak ada kesalahpahaman atau penangkapan makna yang disampaikan oleh pengirim pesan. Nah, kemudian untuk ketiga partisipan, yaitu partisipan 1, 3, dan 4, saat menjalani computer marriage mereka dihadapkan oleh sumber-sumber permasalahan atau konflik karena, eee, tidak tinggal bersama, kemudian berjauhan. Nah, hal itu juga akhirnya menurunkan kualitas pernikahan mereka. Oleh karena itu akhirnya mereka mengungkapkan bahwa mereka menjadi kurang merasa bahagia sepenuhnya. Nah, hal ini sejalan dengan studi yang dilakukan oleh Niswati yang mengemukakan bahwa mengemukakan bahwa kualitas sebuah pernikahan yang baik ditandai oleh komunikasi yang emang baik juga, kemudian perasaan dekat satu sama lain, adanya kejujuran dan kepercayaan yang tinggi. Namun beberapa faktor tersebut tidak dimiliki oleh ketiga partisipan, tersebut. Nah, pada akhirnya kondisi ini juga berdampak pada kondisi psikologis mereka dan mengganggu kegiatan sehari-hari. Seperti, mereka akhirnya kurang fokus, konsentrasi karena memikirkan pasangan, karena ada perasaan curiga, kemudian mereka juga menjadi stres, sedih, tertekan, dan tidak dapat melakukan performa kerja yang baik akhirnya. Nah, kondisi di atas juga dialami
yang dialami oleh 3 partisipan tersebut sejalan dengan pendapat yang dikemukakan oleh Van Strin, dan kawan-kawan dalam Yulianti, kemudian dalam Nuraini dan Masyo dan Miss Hara, bahwa tantangan serta perubahan emosional yang dialami oleh Pasuti yang menjalani komuter medis dapat memunculkan beberapa dampak, pada kondisi psikologis individu, yaitu adanya emosional distress, sehingga akhirnya juga mempengaruhi nih kepada kualitas pernikahan atau kepuasan pernikahan mereka ketika mereka memang tidak mampu untuk menghadapi atau, eee, mengendalikan beberapa faktor-faktor yang memang, negatif sifatnya. Tuh. Nah, untuk kesimpulannya tersendiri berdasarkan hasil penelitian serta pembahasan yang telah dijelaskan tadi, ada 3 kesimpulan yang bisa diambil dalam penelitian ini. Yang pertama, memang tidak ada hubungan secara, signifikan dari seluruh tipe DPCP terhadap penilaian kepuasan pernikahan, pasangan komuter marriage. Kemudian 3 partisipan yaitu partisipan 1, 3, dan 4 dalam menjalani komuter marriage seringkali memunculkan kesalahpahaman karena adanya perbedaan makna yang ditangkap. Kemudian, perbedaan antara komunikasi yang dilakukan secara langsung dengan melalui gawai, adanya kurang respon empati dari pasangan sehingga mempengaruhi kualitas pernikahannya. Nah, kemudian permasalahan yang terjadi saat menjalani komuter medis menurunkan kualitas pernikahan mereka. Ketiga pasangan tersebut mengungkapkan bahwa mereka kurang merasa bahagia sepenuhnya dan menilai kepuasan mereka lebih rendah. Demikian, hasil dari penelitian saya, kurang lebihnya mohon maaf dan untuk, penjelasan yang mungkin lebih detail lagi bisa dilakukan dalam sesi tanya jawab. Terima kasih atas perhatiannya.